mematahkannya kali ini atau bahkan tim RRQ akan tetap mendominasi MPL Arena. Mana sabut tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, kalau kita ngelihat dari segi draft sebenarnya untuk EXP lane ini masih sama-sama kuat. Dari Lapu-Lapu sendiri, untuk Lemon dan juga Arlot yang memegang ke arah, yang dipegang oleh seorang Luke di sini. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk main clear cepat aja dan poke damage yang akan dibuka oleh kedua XP lane. Sementara di area midnya tentunya pergerakan dari kedua mid dan juga Romer ini akan penting banget. Nge-clear lebih cepat tentunya dari Rainbow dan juga seorang Aboy. Jadi bakal coba untuk memberikan pressure di area gold-nya karena kalau masalah XP sepertinya masih bisa untuk dilepas dari kedua belah tim. Tinggal gimana caranya Skylar ini lebih memainkan gimana caranya poke damage ke arah seorang Kadera. Oke, melihat ada pergerakan dari seorang Rainbow yang agak sedikit tidak terlalu cepat menuju ke arah EXP lanernya. Ini mungkin akan ada rotasi yang tidak terlalu memaksimalkan EXP lane. Jadi mungkin Lemon akan digunakan untuk hero yang sustain, bertahan di laning, yang penting jangan ditumbang sama sekali. Tapi lihat di arah bottom lane, Finn akan coba ganggu sedikit demi sedikit. Cuma masalah utama yang harus mereka perhatikan adalah dengan adanya ketertinggalan dari segi clear minion di area EXP lane, mungkin saja RRQ akan sedikit terlambat untuk menuju ke arah turtle yang pertama. Dan sebenarnya ya dengan ngebawa Valentina dan juga Kaja, ini kan mungkin potensi dari seorang Valentina untuk nge-clear karena bakal lebih cepat ya. Dengan ada ultimate yang mungkin nanti harus ditunggu oleh Aboy. Tapi yang kita tahu Kaji ini kan memang butuh waktu untuk dapatin Divine Judgment ya. Jadi mau gak mau ini bakal ada pressure yang diberikan sama Finn. Karena dia cuma butuh bouncing ball aja sebenarnya untuk ngepok ke arah seorang Baleski. Oh lihat Lemon melepaskan laningnya untuk berhasil mendapatkan level 4 untuk seorang Rainbow itu sendiri. Tapi Lemon versus everybody. Berani ke depan, first blood masih didapatkan oleh Luka. Di sisi sebaliknya, Federestray mencoba mendapatkan satu. Retribution is on point. Tapi Tyrese berhasil mendapat dua pemain dari tim Geeksled. Mencoba untuk membalikkan kembali kanan tapi Geeksled berhasil mendapatkan first blood plus turtle. It's okay. Itu udah the best thing yang mereka bisa lakukan dan bahkan menurut aku pribadi Geeksled lebih cuan kali ini dibandingkan tim RRQ. Oh Luke, jangan sampai terperangkap. Lemon berada di garis top lane. Berhasil mendapatkan satu poin lagi untuk seorang Albert. Mendominasi permainan dari tim RRQ, membalikkan keadaan yang tadinya diuntungkan Geeksled. Sayang Momochan. Tipis aja sih. Jadi sekarang dibalikan kembali keadaannya. Iya, dengan dua pemain yang tumbang ditukarkan dengan satu buah objektif turtle by Samsung yang sudah diamankan oleh Geeksled di sini. Dan tadi agak sedikit memaksakan memang dari Luke karena meskipun tadi Lemonnya sempat tumbang, tapi ingat ini baru awal, ini baru 2 menit pertama. Dan ini menjadi kerugian yang nggak banyak banget sebenarnya untuk RRQ. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk siap-siap nih, ada kedatangan limited edition dari UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan yang pasti kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian, langsung aja keywordnya UBS Lifestyle. Dan menurut aku, untuk sekarang posisi dari Geeksled, mereka punya power untuk bisa melumat Finn. Jadi kalau Finn yang mau dihajar, ya seperti ini, langsung dilumat, it's okay, no problem. Karena Finn akan mengeluarkan source skill dari flickernya, terroristnya, dan ketika power itu tidak ada checking boost untuk seorang Albert, tidak ada garansi untuk Albert bisa berhasil selamat ketika dia masuki sebuah boost. Mungkin itu satu win condition yang bisa diselamatkan oleh Geeksled. Karena posisinya itu pernah terjadi. Dan kali ini lihat ketika boost tidak terdeteksi oleh seorang Finn. Albert berada di garis depan seorang diri. Mencoba untuk mendapatkan seorang Aboy. Aboy bakal menggunakan flickernya. Pasukan dari Geeksled. Albert mencoba di take down tapi Albert terlalu tebal. One last hit. Alamos is never enough. Gagal untuk bisa menembakkan seorang Albert di sisi sebaliknya Geeksled. Di bottom lane, Skylar versus everybody. Skylar can do it. Skylar still survive in the bottom lane. Gila, itu ditarik ulur sama Skylar. Dia tahu Baloiski demen banget untuk ngambil satu resiko yang sebenarnya itu pedang bermata dua untuk Baloiski dan benar-benar dimainin sama Skylar. Tapi pasifnya sayang sekali gak berhasil mendapatkan satu point kill. Lemon ditumbangin, posisinya sangat mal. Albert coba menjadi poin pertama. Retributionnya sangat baik. Pergantian Retribution 1 untuk 1 turtle kali ini membuat tidak ada perfect turtle di game yang pertama. Geeksled mendobrak backline dari tim RRQ. Alasan Divine Judgment, Finn ditumbangin dan China KT berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Membuat tim RRQ kali ini mereka kehilangan satu buah objektif penting yang setidaknya. Oh, KB versus everybody kali ini. Geeksled
Berhasil diprediksi oleh Profesor KB sebagai pemenang untuk di game yang pertama. Mungkin dengan keagresifan dari Gixlet seperti tadi ya di objektif Turtle yang sebenarnya udah sempat diamankan oleh RRQ. Tapi ketika pemain-pemain dari Gixlet mereka tahu udah nggak banyak resource skill yang dimiliki oleh RRQ. Rainbow udah keluarin Feather Ice Strike, Albert udah kelihatan low banget di depan dan Finn juga udah nggak punya Tyrant Defense. Tapi kali ini jadi Kitty. Oh, Rainbow gagal meng-outplay, kill spree dapatkan. Dan bahkan Jana Kitty dengan sangat baik berhasil mendapatkan Rainbow. Tapi untungnya Rainbow punya trigger disiplin tidak mendapatkan tidak dipencet Purify-nya. Karena masih ada teamfight-teamfight selanjutnya. Sedangkan di sisi selanjutnya Luke bisa dibilang Lemon harus berpikir 2 kali sebelum melakukan solo pick off terhadap Luke. Luke too strong kali ini di arah top lane. Dan membuat Lemon mungkin akan bisa punya win kondisi di arah teamfight dan itemnya kali ini Momochan silakan. Kalau kita lihat memang Lemon masih butuh item ya dengan tumbangnya 2 kali. Dia masih yang butuh yang namanya 1 buah Bloodlet X pastinya untuk regen dia. Dan karena dia ngebawa Festival of Blood juga, jadi masih butuh waktu dari seorang Lemon di sini. Dia masih butuh item defensif juga. Sehingga mungkin Lemon pasti akan tumbang di skirmish yang dibuka oleh Gixlet dan bahkan teamfight di area objektifnya. Sementara kalau kita ngeliat dari kedua mid laner sama-sama udah punya Lightning Truncheon dan gimana nanti mereka bisa dapetin dengan adanya Clock of Destiny. Predict Town yang gagal dapatkan Albert tapi lihat Lemon menjadi 1 buah flicker. Prefector dikeluarkan, William Trent, Jana Kitty gak berhasil survive. Lemon dapetin 1 buah poin tapi Albert terperang di depan sana tidak bisa menembari Albert too strong. Kadera memberikan pressure sedikit tapi Finn save the day. Finn berhasil memberikan surprise attack. Aboy ternyata terbaiting. Sedangkan Skylar di arah bottom lane dia bebas banget dapetin 1 buah turret. Sebenarnya tim fight yang udah bagus dari Gixlet. Tapi mungkin Gixlet miscalculate dari damage-nya yang ternyata buat lubangin seorang Albert itu gak cukup. Dan mereka masih butuh waktu sampai menit ke-12 agar Kadera bisa bebas untuk melumat Albert. Dan lihat Kadera di arah top lane kali ini masih bisa bertahan. Kadera nggak boleh muncul di map. Kadera cuma bisa clear. Kadera ambil jungle dari seorang Jana Kitty. Nggak apa-apa. Karena udah di atas menit 5. Jana ini mungkin jungle-jungle juga bisa dimakan sama Kadera. Karena tombak yang sangat tajam ada di tangan Kadera. Harus benar-benar diasah Momochan. Dan apalagi kita tahu ya Jana Kitty di sini. Kalau meskipun dia nge-build ke arah item defensif, tapi ingat ini adalah masih asalnya yang cukup tipis aku bisa bilang. Dia dengan kena sisi yang dimiliki sama RRQ aja. Kayak tadi kita udah ngeliat sinkron dari skill yang dimiliki oleh RRQ ketika masuk Albertnya dengan 1 buah ultimate. Ini masih bisa di follow up sama seorang Finn. Oke, tapi lihat di depan sana, Tyrant on point. Albert tergeser, pasukan Gixlet. Mereka kehilangan 2 playernya. Aboy versus everybody. Bersama dengan Paloski, gak berhasil memporak-porandakan tim RRQ. Aboy harus mundur ke arah belakang. Aboy belum memiliki damage. Jangan sampai tour depan memori memecahkan seluruh ingatan dari seorang Aboy. Pasukan Gixlet, mereka harus lebih sering melakukan checking boost. Karena Finn adalah hero yang dia gunakan sekarang. Hero yang checking boost, surprise attack, dan walaupun Purify Gaming didapatkan oleh seorang Kadera, tapi apakah Aboy, apakah kita lihat Jana Kitty punya Purify? Tidak. Enggak. Tidak, dan Airborne itu punya waktu yang cukup panjang loh sekarang. Iya, dan kalau kita ngeliat item by Dunia Games yang sejauh ini di menit ke-9, memang sekarang Skylar mereka dia udah memegang gold yang cukup tinggi dibandingkan oleh seorang Kadera. Golden Staff baru dijadikan oleh seorang Kadera. Sementara dari Skylar ini udah punya penetration. 2 item penetration dari Fury Hammer dan juga Malefic Roar. Sementara fisikalnya akan lebih besar lagi dengan adanya 1 buah Blade of Despair. Ini yang membuat sebenarnya Skylar ketika dia dapetin free positioning sebenarnya ini udah enak banget eventnya buat RRQ. Apalagi gara depannya ini tebel-tebel. Ada Finn, Lemon dan juga ada Albert. Sisi yang cukup. Ya sisi cukup tapi mereka dari pasukan dari RRQ harus juga berpikiran kalau jangan sampai pick over gaming yang dilakukan oleh pasukan dari Gixlet ini bisa menumbangkan pasukan RRQ satu persatu. Masalahnya ya Ji, Gixlet ini mereka nggak punya satu roamer yang benar-benar pure tanker di area depan. No, Phantom Execution. 1 buah puncher mencoba dimainkan oleh seorang Jana Kitty. Retribution is on point. Gagal mendapatkan. Dan lihat Lemon versus everybody. Di arah top lane mencoba dilumat. Damage yang diberikan terlalu sakit. Tapi di arah belakang Albert meng-cutting. Sandwich Gaming mencoba dimainkan oleh para pasukan dari RRQ. Tapi bahkan di sisi sebaliknya RRQ kehilangan 1 playernya. Jana Kitty fokus ke arah Rainbow. Rainbow masih bisa mundur ke arah belakang. Skylar is coming. Dan
ternyata Torrepon Memory berhasil menumpahkan 2 point kill. Double kill from Skylar. Dan bahkan dia nggak tumbang untuk yang kedua kalinya. Meskipun tadi flicker sudah dibuka oleh seorang Luke untuk mengincar ke arah orang Skylar dan bahkan Wind of Nature langsung diselesaikan oleh Skylar. Masih respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Gigslade. Rainbow tadi ngelihat Finn ini pasti bakal tumbang di tangan Janna Cutie. Jadi dia lebih mengcover ke arah seorang Albert sehingga ya udah Finnnya dilepas begitu saja. Tapi dia tahu Skylar ini lagi rotasi. Tips and trick yang pernah saya sebutkan pas aku nge-cast pertama kali sama kamu di hari pertama. Follow up apapun yang Lemon lakukan terjadi dan ternyata berhasil mendapatkan kemenangan. Dan buat kalian semua di rumah, ingat dapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian item voucher Mobile Legends paket Telkomsel di dunia game. Jangan lupa dapat bonus ini loh. Jadi scan langsung aja di bawah sini guys. Sekarang kuncinya RRQ ya gitu ya, yang Oji bilang. Nah, itu di hari, apa yang Lemon buka? Di week yang pertama aku sempat ngomong itu karena itu sempat terjadi di season-season sebelumnya. Dan sekarang Gigslade punya power of pick over. Gila. Dan bahkan Skylar tuh belum tumbang sama sekali, 9.500 dipegang sama Skylar. Dan itemnya kali ini kita bisa bilang dia punya satu physical defense yaitu Stellar Blade. Masalahnya kalau nanti udah ada Wind of Nature untuk seorang Kadera, ini powernya Skylar mungkin tidak akan turun. Tapi Skylar nggak bisa men-solo pick off dia. Dan bahkan Skylar dengan Wind of Nature-nya itu masih bisa ditembus sama Kari. Malah aku bilang dia mungkin jangan terlalu berfokus sama Kari. Benar, jadi bisa kita asumsikan kalau powernya Skylar ini ketika nanti ada Wind of Nature dari Kadera mungkin akan sedikit menurun. Kita bilang nggak hilang, tapi menurun mungkin karena tidak bisa solo pick off. Mungkin targetingnya bisa harus lebih difokuskan. Dan semakin lama nanti late game, Kadera yang bakal lebih berkuasa. Dan kalau melihat dari hitmap, ini rotasi dari seorang Albert. Dia bermain agak cukup objektif dan tidak offside. Kalau kamu lihat, dia cuma muncul. Sampai ini ya? Iya, dia muncul cuma sampai di depan sini. Berarti tandanya di arah bottom lane itu laningnya dimenangkan. Maka dia coba berani ke arah sana. Karena dia tahu lawannya ini adalah Kari. Sama pertukaran dengan adanya jungle dari jungle dia di atas purple itu dimakan. Jadi mau nggak mau ditukar. Iya, dia harus main ke arah gold lane, dia coba poke ke arah Kadera. Dan 5 menit. Kita tahu Karinya ini pasif yang true damage-nya ini bisa melumat tanker-tanker di area depannya. Betul, dan 5 menit yang bisa kita bilang belum cukup untuk numbangin Albert. Iya, tentu aja. Karena kita tahu seberapa kuat Fredrin di sini. Salah satu hero yang cukup sustain untuk dari segi skirmish dan juga team fight. Dan terbukti dari adanya ini network yang lagi diungguli oleh RRQ sebesar 6.000 sejauh ini 13 menit sudah berjalan. Memang Gigslade mereka punya Kadera, tapi mereka nggak punya satu badan yang benar-benar tebal banget. Lihat, Janna Cutie aja udah mulai dipok sama Skylar. Jadi mau ngomong inisiasinya dari Balois ini harus on point banget sih. Oke, tapi masalah utamanya Janna Cutie terpoking sedikit demi sedikit mencoba didapatkan satu buah point kill. Janna Cutie still survive dan apakah berhasil mendapatkan retribution? Janna Cutie! Oh my God! Janna save the day for Gigslade! Pasukan RRQ mereka memaksa tim fight. Apoy gak bisa bertahan hidup di garis depan. Lemon immortality telah didapatkan. Walaupun Janna berhasil membuat nafas yang lebih segar. Nafas tambahan untuk Gigslade. Tapi nampaknya Gigslade harus merelakan kalau Lord ini hanya sebatas Lord giveaway. Iya, tapi itu aku suka dari Gigslade adalah mereka pede tentunya dengan retribution yang dimiliki oleh Janna. Dia tahu dia dipuk habis-habisan sama Skylar, sama Rainbow. Tapi dia tahu ketika dia punya satu puncur ke area Lord, langsung retribution on point. Dan bahkan RQ kali ini mereka coba dibalikin keadaannya. Torrepon Memory! Skylar! Mega kill! Dan bahkan double kill didapatkan oleh pasukan RRQ. Gigslade mereka kehilangan 3 playernya. Ini bencana. Pasukan RRQ menuju ke arah depan. Skylar ditumbangkan, shutdown didapatkan. Luka versus everybody. Luka can you do it? Dan Luka berhasil membuat pasukan RRQ mundur. Dan bahkan best turret pasukan Gigslade tidak ada yang pecah sama sekali. What a player from Luka. Tapi itu at least yang bisa dilakukan oleh Luke sejauh ini karena mereka tahu dominasi yang dibawa oleh RRQ sejauh 14 menit berjalan ini. Mereka ujung tombaknya itu di Skylar. Mereka harus pick off Skylar ya. Dan kalau kita ngelihat dari item in game by Dunia Games di menit kita yang ke-15 dengan adanya players gold by UBS tadi dari seorang Skylar, dia mendominasi dari segi itemnya dan bahkan dia bikin satu ke arah Coruscant Strike di sini yang bakal ngebuat pemain-pemain dari
RRQ ini sebenarnya mereka punya damage yang cukup. Cuma tinggal dari, Hunter Strike, di mana dari depannya tadi udah dijaga sama Lemon, sama Albert. Itu sisi yang cukup sebenarnya untuk menghalau seorang Kadera yang sebenarnya ini memang jadi prioritas untuk RRQ. Cuma Skylar nggak akan bisa 1v1 dengan Kadera karena dengan adanya satu buah Wind of Nature di tangan seorang Kadera. Jadi mau nggak mau di sini Skylar akan menjadi eksekutornya aja. Bahkan mungkin Lemon yang harus memberikan pokes damage besar-besaran ke arah seorang Kadera karena cuma dia yang bisa loncat ke arah backline. Oh, dibalaskan dendamnya kali ini. Albert tercuri Lordnya, tapi ternyata nggak sampai di situ. Dia masih punya menyimpan dendam dan akhirnya diambil kembali purple buff-nya Momochan. Iya, ini sekarang tinggal mainin momentum untuk Geekslit. Dengan perbedaan network 6.000 tadi sekarang udah mulai dicicil kembali oleh Geekslit. Mulai sedikit perlahan dikejar oleh pemain-pemain dari Geeks ya. Tapi kalau sampai Baloeski Divine Judgment-nya ini nggak on point. Kalau dia narik ke arah Finn atau dia naik ke arah Albert ini bakal sayang banget. Mau nggak mau dia harus pakai flickernya, dicari satu pemain yang entah mungkin itu bisa di pick off ke arah Rainbow atau Skylar. Ya atau mungkin yang bisa dibilang menunggu momentumnya di mana. Dua pemain itu lagi split bos, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Baloeski. Tapi kita tahu RRQ mereka udah memegang kontrol dari semua mapnya. Mereka nggak akan mungkin bisa kecuali Lemon sendirian. Judgment for Lemon. Brave Fighters ke arah belakang membuat Lemon masih bertahan hidup. Immortality-nya pecah. Apakah seluruh source skill yang dikeluarkan terhadap Lemon mampu dimanfaatkan oleh seorang Albert. Karena Finn di garis depan terpoking damage dengan sangat sakit. Aboy memberikan Fire Red Strike. Membuat perimeter. Tidak ada bisa membuat pasukan Geekslit kali ini. No Divine Judgment. Tapi lihat Finn. Tower Red is on point. Jana Kete still survive. Jana Kete get the coin. Sayang sekali Tower Part Memory. Membuat Jana Kete kehilangan ingatannya. Geekslit dalam bottom lane kehilangan Kadera. Kehilangan Jana Kete. Kehilangan Luka. Bahkan Lord diamankan RRQ. Ini bencana untuk tim Geekslit. Divine Judgment is hard point from Skylar. Skylar still survive. Damage tambahan. Torn apart Memory. Again. Skylar membuat wipe out kali ini. Nampaknya Aboy masih bertahan. Lord belum masuk, masih terlalu jauh Momochan. Tapi Albert tidak akan membuat seorang Aboy bertahan di depan sana. Endgame dan Raja dari skala Raja akan mengamankan game yang pertama kali ini. Oke, tapi masih coba ditahan dan bahkan Lordnya udah mulai masuk. No. Belum cukup ternyata Momochan. Sayang sekali tidak fokus ke arah base-nya. Iya. Apa yang terjadi Momochan? Mungkin bisa dibilang dengan adanya timing dari minion yang keluar juga dari Geekslit ini yang membuat pemain dari RRQ mereka masih bisa ditahan dan posisi dari Jana Cutie yang udah mulai spawn juga sehingga pemain-pemain dari Geekslit mereka masih punya timing yang tepat. Sayangnya memang tidak terlalu berfokus untuk mendapatkan turret base-nya karena minion itu masih berjalan dari area mid bersama dengan Lord. Jadi sementara masih ada turret base ini buat Geekslit tentunya nggak akan mudah untuk RRQ. Kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy yang dimana RRQ tahu banget potensi dari Jana Cutie untuk mencet retribution-nya ini benar-benar bisa membuat RRQ hilang momentum. Sehingga mau nggak mau RRQ mereka harus tumbangin Jana Cutie-nya, paksain team fight-nya, ngelihat Kadera yang bisa dicicil, langsung dikejar begitu saja. Dan sayangnya RRQ mereka nggak bisa untuk menuntaskan game ini dengan cukup mudah karena Geekslit. Mereka punya waktu yang banyak untuk spawn. Dan tapi ini udah memasuki menit yang ke-18. 6.000 masih dipegang oleh RRQ. Tapi semakin ke arah late game ini udah ngomongin gimana momentum dari Geekslit bisa ngubah keadaan untuk Geekslit sendiri. Karena RRQ tentunya Skylar yang udah terpick off 2 kali. Tapi masalahnya itu terlalu memaksakan sedikit ketika mereka mau coba untuk melakukan endgame ke arah base-nya. Oke, Albert versus Jana dan ini hero statik ya Momochan. Dengan item yang sekarang ini udah di menit 19 tentunya dia makin tanky lagi. Dengan ada Blade Armor yang kita tahu ini physical damage-nya akan bahkan ditelan oleh Albert sendiri. Sementara ada Antiquiras, jadi lebih respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Geekslit. Dan kita tahu dengan magical defense juga bersama dengan HP tambahan dari Guardian Helmet yang membuat Albert tentunya semakin tebal lagi, semakin tanky dan bahkan oh my god, team fight terjadi kembali di sisi arah mid lane. Mundur ke arah belakang, Lemon tercatat, terus dapatkan. Jana Kete still survive again. Dapatkan Finn ditumbang 2 player. Pasukan Geekslit. Mereka kehilangan seorang Aboy. Skylar masih mau lebih. Walasin, Kadera. Dan bahkan di sisi depan Skylar terlalu offside. Tidak bisa diselamatkan kembali. Skylar mau coba di shutdown. Tapi sebaliknya Toro Part Memory gagal membuat seorang
seorang Luke menemukan seorang Skylar. Di sisi sebaliknya, Rainbow mencoba untuk menggocek dengan Ferry. Ferry masih bisa terbang dengan power team fight yang sangat keras dari Geeksled. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Baloyski, what are you doing? Baloyski tidak boleh terlalu dive in. Poking damage yang dilakukan juga tidak boleh terlalu banyak. Source skill yang cukup dikeluarkan untuk seorang Lemon sekarang. Tandanya Lemon udah harus tahu. Power dari Geeksled sudah besar. Udah berbeda dengan sebelumnya. Kadera udah memiliki power yang cukup tinggi, Momo Chan. Sekarang di menit ke-20, sekarang Kadera udah mulai berasa nih dari segi damage-nya. Dan bahkan Lemon pun sudah mulai bisa untuk dirontokkan. Dari segi item defensive yang dimiliki oleh seorang Lemon. Gak akan mudah untuk Lemon setidaknya membuka reverse fighter. Kecuali dia bisa langsung melakukan stun ke arah seorang Kadera. Dan di follow up oleh teman-teman dari RRQ. Ini saatnya untuk RRQ mungkin seperti yang Oji bilang. Apa yang Lemon buka coba untuk follow up. Dan Finn. Tyrant telah dikeluarkan bersama dengan Rainbow. Feather Strike, Cara Kitty. Fokus ke arah seorang Skylar. Apoy mencoba untuk mendapatkan Rainbow. Tapi Feather Strike terlalu jauh. Cara Kitty. Immortality-nya pecah. Tapi Cara Kitty gak bisa bertahan. Retribution yang gagal dapatkan. Untung ada Rainbow. Tapi di sisi sebaliknya, pasukan dari Geeksled mencoba untuk mundur perlahan sedikit demi sedikit. Tertinggal Luke dengan cepat, tidak ada yang bisa menemani. Luke seorang diri, Luke yang kurasakan. Tak bisa bertahan. No, outplay from Luke. Outplay from Luke, kali ini mencoba mendapatkan satu poin ke defense judgment. Skylar gagal dan Shutdown mencoba untuk bertahan sendiri di arah home lane. Kadera? Geeksled sedikit demi sedikit mencoba untuk melakukan sedikit sustain team fight. Pasukan dari Geeksled, mereka terbeti dengan team fight yang dimiliki dari tim RRQ. Sedangkan di arah tengah sana, Lot bergerak dengan sangat bebas mencoba untuk menembus pasukan dari Geeksled. Apakah pasukan dari RRQ ingin memaksakan Albert versus everybody? Can you do it? Harusnya nggak bisa sih Momochan. Ini kayaknya agak sulit sih. Dengan posisi Kadera sekarang udah memiliki item yang bisa melumat pemain-pemain dari RRQ. Jadi Lord yang sepertinya akan dilepas begitu saja oleh RRQ. Dan bagusnya Geeksled mereka bener-bener paksain team fight-nya tadi. Karena mereka tahu mereka nggak punya chance untuk melakukan kontes ke area Lord ketika Jana itu Kitty-nya tumbang. Betul kan? Oke, ini dia Jana Kitty. Masih bisa mundur ke arah belakang dengan minion yang bergerak. Tapi Jana Kitty kali ini mereka udah harus lebih fokus. Rainbow bahkan kabur ke arah belakang menggunakan Ferry-nya. What a play from Geeksled EPL Arena. Pada tepuk tangannya. Dan sekarang potensi dari Geeksled untuk memenangkan match ini itu cukup besar. Dengan adanya Kadera yang sekarang sulit banget untuk dijangkau oleh pemain-pemain dari RRQ. Karena siapapun yang loncat, lihat Lemon aja diharas dan bahkan Lemon tumbang. Dan itu tinggal gimana caranya Luke bisa buying time sebanyak-banyaknya, kasih Kadera space. Dan sampai kita melihat Skylar udah ditarget berkali-kali oleh pemain-pemain dari Geeksled. Finn pun lihat, benar-benar semua item defensif yang dimiliki oleh RRQ sekarang udah bisa dicicil oleh Kadera dan bahkan ditumbangkan. Paling mahalnya adalah Geeksled bisa menahan sampai menit ke-22. Blade Armor. Dan difference gold kali ini udah tidak terlalu berarti untuk pasukan Geeksled. Karena mungkin cuma Baloyski lah yang harusnya tidak memiliki full item. Dan mungkin beberapa item yang bisa nambahin HP ya untuk seorang Finn juga di sini. Kita belum melihat adanya Guardian Helmet atau mungkin beberapa item yang bisa menambahkan HP dari seorang Finn. Karena kita tahu pasif dari Kadera ini kan memberikan true damage ya. Jadi mau sebanyak apapun item defense bakalan tetap tembus gitu loh. Dan ini yang ngebuat mungkin Kari sekarang itu benar-benar cukup populer apalagi dibawa ke arah late game. Menuju menit ke-24 Geeksled. Mereka punya chance yang besar untuk memenangkan game ini. Kalau RRQ dipaksa team fight-nya seperti tadi, Jana Kitty memang tumbang, gak bisa untuk dapetin objektif Lord-nya. Dan bahkan RRQ punya potensi yang besar untuk bisa dapetin objektif. Tapi masalahnya mereka gak bisa untuk numbangin Kadera. Jana Kitty dan juga Luke ini bakal buying time. Cukup banyak space create untuk seorang Kadera sehingga membuat Kaderanya bener-bener free di area belakang. Sementara tulang punggung RRQ ini harus dari Skylar doang. Cuma Skylar yang bisa untuk menjadi eksekutor untuk RRQ setidaknya menumbangkan pemain-pemain dari Geeksled. Dan Rainbow apalagi kita tahu dia cuma punya Wings by Wings, dia bawa Purify, dia nggak punya banyak escape mechanism sehingga dia harus dapetin positioning yang baik banget. Oke, Baloyski, Council Gaming menghilang. Flicker didapatkan, no, tidak ada orang di sana. Council Gaming yang gagal membuat pasukan Geeksled mereka kekurangan daya team fight. Tapi pasukan dari Geeksled mereka tidak akan kenal kendor dengan adanya perebutan dari objektif game yang mereka miliki. Pasukan Geeksled mereka mencoba untuk mencari di mana celah untuk mendapatkan lot yang selanjutnya. Dan satu hal Momochan, kalau kita tidak bisa mengadu retribution, jawabannya cuma satu. Kamu siap? Ganyang! Cuma ada
ada satu jawaban kalau kita tidak ada keputusan untuk bisa mengadu retribution. Iya, Ganya. Ini tinggal RQ sebenarnya coba untuk ngelihat posisi dari Janna Cutie. Karena Janna Cutie ingat retributionnya benar-benar on point sekali. Dan bahkan Albert kehilangan banyak banget momentum untuk mendapatkan objektif floor-nya. Sehingga respect dari Albert kali ini. Dan bahkan RQ sepertinya mau coba untuk paksain dalam mengambil satu pemain dari Gigsled. Tapi ingat Gigsled ini tim yang kalau dibawa ke arah late game mereka punya kedisiplinan yang luar biasa Gigsled. Gigsled, jujur, ini tim punya mental, punya individual skill, punya makro. Dan ini dia, tim fight telah terbuka. Ada Rainbow, Aboy, Almost terpick up dan lihat. 1 point kill, Gigsled kehilangan 1 playernya. Luka tidak boleh tertumbang, Lordnya terreset. Kumaha barudak, sikat. Mega kill berhasil didapatkan. Pasukan Gigsled berhasil membuat poin 4 versus 4. Bahkan Paloyski nggak bisa mendapatkan 1 buah point kill tambahan di garis depan sana. Albert mencoba membalikkan keadaannya. Tahu dia berhasil dapetin 3. Tapi di sisi sebaliknya, Skylar Prehead dapetin 1 buah point kill. Luka, Janna Cutie versus everybody. Janna Cutie immortality-nya akan pecah dan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun lagi. Janna Cutie, kamu harus pulang dan Finn membuat pasukan Gigsled kali ini gagal untuk pulang. Skylar mencoba untuk mundur ke arah belakang. Skylar ditumbangin. Kadera terperangkap. Tidak ada Kadera. Kadera tershutdown. Dan pasukan dari Gigsled, mereka akan kehilangan seorang Paloyski-nya juga. Oh no. Janna Cutie seorang diri. Dan ini akan menjadi akhir untuk game yang pertama nampaknya. Looking for wipeout dan DCC, raja dari segala raja, sudah berhasil mendapatkan game yang pertama. Wipe out. Meskipun melewati waktu yang cukup panjang, RRQ mereka bermain lebih